Oke, jadi film Ayu Anak Titipan Surga ini merupakan Ayu seorang anak tunggal. Di sini ya, hidup di desa Purwakarta sama mamahnya. Kemudian juga dia punya jiwa yang berbudi, pekerti luhur. Kemudian juga dia mendapatkan petualangan kecil, yaitu harus berhadapan dengan sindikat perdagangan manusia gitu. Ketika pertama kali kamu baca naskahnya, apa yang kamu bayangkan? Menariknya seperti apa sih? Gitu? Karena kayak sosok Ayu itu patut banget dijadiin contoh buat seluruh anak di Indonesia, bahkan bukan anak Indonesia aja, bukan anak-anak aja, kayak orang tua juga bisa. Habis itu ada sosok Evi lagi yang akhir-akhirnya jadi baik. Oh iya. Itu juga patut dicontoh. Ya pokoknya hampir semua karakter di Ayu Anak Titipan Surga patut dicontoh. Berarti yang nggak patut dicontoh yang itu? Ya. Apa rasanya ketika perubahan karakter nih ya, dari yang marah-marah akhirnya kamu menjadi sosok yang lembut? Secara apa mempelajari aktingnya itu mungkin berat nggak kira? Pertamanya berat banget, karena gimana ya, aku tuh nggak pernah marah-marah pastinya. Terus dilatih, alhamdulillah bisa. Akhirnya bisa berbaikan ya. Tapi dalam dunia nyata tidak ada permusuhan bawang putih bawang merah ya? Nggak boleh. Oke, Pak Bagus sendiri ini produksi film pertama sendiri dari karya Bapak atau sudah beberapa ini? Ini baru produksi pertama dari Rumah Produksi Gria Pelopor Budaya. Dan kita akan tetap konsen untuk film-film pendidikan karakter. Konsennya ke pendidikan dan anak-anak atau mungkin nanti ada jalur? Film pendidikan karakter aja. Mungkin untuk yang pertama sekarang adalah segmennya untuk anak-anak SD gitu kan. Kedepannya mungkin adalah anak-anak SMP atau bahkan mungkin kalau kita coba untuk matchkan dengan harapan Pak Wagub, misalnya mengangkat sisi lain daripada pahlawan nasional yang dari Bengkulu adalah Ibu Fatmawati misalnya, bisa saja kita mengangkat waktu remajanya Ibu Fatmawati seperti apa gitu kan, sekaligus nanti mungkin ada sisi-sisi yang lain yang perlu diekspos gitu kan, sebagai nilai-nilai budaya bangsa yang berakar dari daerah Bengkulu ini kan. Nah, mungkin seperti itu kedepannya kita coba. Jadi ini produksinya kerjasama juga, misalnya sama dinas pendidikan seperti itu. Jadi lebih menyuarakan ada seperti kewajiban, ayo anak-anak SD kita nonton bareng seperti itu. Oh ya, kalau untuk produksinya awalnya kita memang kerjasama dengan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Gitu kan, ya. Tetapi untuk masalah pembiayaan pure daripada Rumah Produksi Gria Pelopor Budaya, yang film ini cukup merupakan film kolosal ya, karena melibatkan juga ribuan anggota pramuka gitu kan, dan cukup besar pula biayanya, sekitar 5 miliaran kita untuk melakukan produksi ini gitu. Oke, berapa ribu anak nih pramuka yang dilibatkan? 1000 lebihan. Seperti apa koordinasinya? Pasti susah dong ya, melalui jalur-jalur birokrasi. Dari Kuarnas gitu kan, ke kuartir daerah, dari kuartir daerah ke kuartir cabang, seperti itu. Namun dalam pemasarannya setelah film ini sudah selesai dan sekarang sudah ditayangkan dengan sistem nonton bareng anak-anak sekolah gitu kan, kita di backup oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memberikan himbauan kepada Bupati, Wali Kota se-Indonesia agar para pelajar SD, SMP, SMA itu nonton film ini, karena ini adalah kebutuhan bangsa kita saat ini kan gitu. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka juga menghimbau Kuarda, Kuarcap seluruh Indonesia, seluruh anggota pramuka yang jumlahnya 20 juta orang itu supaya nonton juga film ini kan gitu. Ini fenomenal. Insya Allah target kami ini mengalahkan banyaknya jumlah penonton Laskar Pelangi, karena ini melalui dukungan peran serta dari beberapa pemerintah daerah. Ketika kita datang gitu kan ke Bupati, ke Gubernur, dan untuk di Bengkulu kami diterima Pak Wagub, rata-rata diberikan respon yang positif. Maknyos deh responnya kalau di Bengkulu ya Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi ini bisa jadi Pak Wagub membangkitkan pramuka dulu deh, karena biasanya memang kewajiban ya kalau pramuka ada di sekolah-sekolah seperti itu. Ya, memang pramuka itu kan sebuah gerakan, ini kan diamanatkan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu kan.
mengajarkan tentang pramukaan. Ini kan menjadi sebuah gerakan untuk pendidikan karakter. Bahkan di undang-undang juga dikatakan bahwa pramuka menjadi satu-satunya organisasi gerakan, ya tadi gerakannya, itu kepemudaan untuk menanamkan nilai-nilai karakter bangsa. Tapi karena memang ini sifatnya gerakan, pas disampaikan oleh produser tadi, saya langsung tertantang itu. Karena kebetulan saya kan ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bulu Selatan, dan kemarin kawan-kawan kita baru saja musyawarah di kuartir daerah. Artinya memang pramuka ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak kita untuk menanamkan karakter-karakter positif seperti kemandirian, tanggung jawab, kepedulian, setia kawanan. Dan tadi, kalau ini kita berhasil, ya, sebagaimana diamanatkan kurikulum K13 kemarin juga kan itu, pramuka harus include menjadi sebuah ya kurikulum di sekolah. Ini artinya ketika disampaikan ada film yang coba mengangkat ya tadi nilai-nilai karakter bangsa, kemudian dilatar belakangi oleh anak-anak adik-adik kita di gerakan pramuka, saya kira ini kan satu pola tontonan yang kira-kira lengkap lah untuk bagaimana bisa menjadi tuntunan setelah anak-anak kita nonton itu dalam kehidupan kesehariannya. Saya kira akan terbantu sekali pemerintah dengan film ini. Oke, mudah-mudahan Bapak juga ikut main deh, Pak. Ikut nonton aja. Ikut nonton aja. Oke, mungkin terakhir ini untuk Ayu, aku jadi akrabnya dipanggil Ayu aja ya, gitu. Enggak, karena Lutfia agak panjang. Oke, Ayu, apa nih pesan buat teman-teman yang pengen nonton supaya nonton filmnya, pesannya seperti apa nih? Buat seluruh anak Indonesia, jangan lupa nonton film Ayu Anak Titipan Surga, karena filmnya tuh banyak banget pesan moralnya. Habis itu patut dicontoh. Pokoknya kalau misalnya nggak nonton sayang banget, karena filmnya keren. Besok kalau misalnya nonton siap-siapin tisu ya. Oh iya, itu pesan komersil yang di belakang. Oke, kalau misalnya Evi ya? Oke, silakan. Apa nih pesannya buat teman-teman kita supaya tetap nonton? Buat anak-anak Indonesia harus nonton Ayu Anak Titipan Surga, karena film ini sangat-sangat membimbing anak-anak yang kekinian itu kan yang Alay gitu. Iya, yang kekerasan itu sangat-sangat membantu untuk berperilaku baik, yang seperti Ayu ini yang baik gitu. Filmnya sangat-sangat bagus, tegang itu. Seru ya, banget sudah filmnya. pasti. Oke, nanti saya akan ajak anak saya deh. Oke, untuk Om Jo sendiri seperti apa? Mungkin ini posisinya karakternya jadi orang tua yang agak sibuk gitu. Kalau bisa kan malah jangan jadi contoh. Iya. Dengan adanya film Ayu Anak Titipan Surga ini bagus untuk para guru, karena apalagi film sekarang di bawah Kementerian Pedanka ya. Jadi tidak salah kalau guru-guru menyarankan anak mudiknya untuk nonton ketimbang mereka acara sekolah ke luar kota kemana, kadang-kadang dengan biaya yang tinggi. Ini hanya dengan 30.000 mereka banyak mendapat ke bioskop, menonton, mengajar mereka disiplin. Karena di Undang-Undang Perfilman juga tahun 2009 pasal berapa itu untuk kemajuan sebuah bangsa teknologi film, pemerintah wajib mendukung dan memfasilitasi. Itu ada undang-undang. Setuju Pak Wagub? Jadi kalau ada ibu-ibu guru di sekolah-sekolah untuk menyarankan, menghimbau ke anak muridnya untuk nonton, kan manusiawi ya. Benar. Ada juga guru-guru yang nggak terima. Kasih tahu aja bahwa film ini memang didukung oleh pemerintah dan ada undang-undangan. Asal filmnya berbau education. Oke, dan kita juga akan menunggu produksinya Pak Bagus. Ada target apa nih sasaran selanjutnya untuk tetap bisa fokus ke pendidikan, film pendidikan di tengah maraknya film-film yang cukup komersilnya luar biasa nih? Kalau target secara komersial kami tidak, jujur, karena kami tidak profit oriented ya, tetapi lebih kepada social oriented. Nah, Social oriented. Iya, social oriented. Makanya kalau memang ini adalah diharapkan ditargetkan untuk bisa dilihat, ditonton oleh seluruh anak Indonesia, tentu melalui sebuah peran serta daripada para guru, kepala-kepala sekolah, pemerintah daerah, itu kami sangat-sangat senang sekali. Dan andai kata saja misalnya ada yang menolak gitu kan, karena harus membayar, misalnya membayar 30.000 seperti yang disampaikan Mas Hefri misalnya, kami juga sudah memberikan solusi gitu kan, melalui gerakan Ayo Menabung misalnya, dengan menabung yang dengan 150.000 ya, anak-anak bisa mendapatkan tiket gratis kok.
Kami juga Oke. sudah kerjasama dengan pihak Bank BRI seperti itu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi, gitu kan? Kalau kepala sekolah atau guru menolak itu apa yang menolak kan gitu kan? Uangnya tetap Ya, beli pulsa aja bisa gitu loh. Beli pulsa 50.000 bisa, masa untuk beli tiket gitu. Beli tiket ini kan di tempat ruang publik Karena gitu untuk kan. fasilitasnya untuk Iya, menonton, benar sekali. Iya, ke toilet aja bayar gitu kan. Nah, untuk ke bioskop tentunya seperti itu. Oke. Tapi andai kata juga misalnya tidak mau, ya kita siapkan dengan pola seperti itu. Menabung 150.000, kita berikan tiket gratis. Artinya bukan tiket gratis, yang bayarin BRI malah tanpa mengurangi saldo tabungan. Wah, Gitu. keren banget Iya, ini filmnya. Iya, tanpa mengurangi Oke. saldo tabungan. Itu BRI sudah menyiapkan program seperti itu. Oke, Gitu. dah dibuat artis-artisnya ini udah keliling kemana aja promosi filmnya? Madiun, terus? Abis itu Bekasi. Bengkulu, Bekasi, Cibubur udah, Palembang. Palembang udah. Oke. Insya Allah mau ke Sulawesi ya. Kemana lagi? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sekolahnya Pak? Izin dulu ya. Izin. Oke, baik, terima kasih Pak Bagus, Bang Jo, kemudian Evi dan juga Ayu. Pak Wagub, terima kasih banget sudah bisa mampir loh, sudah bisa menyisakan waktunya ke RB TV dan menarik sekali untuk disimak dan ditonton tuh film Ayu Anak Titipan Surga. Oke, saya Dewi Kusmaningrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.